Tiada hari tanpa mohon didoakan orang tua. Ini ibu-ibu ini, doakan anaknya. Marah sama anak, jangan sumpah yang jelek-jelek. Kurang ngajar ya. Mudah-mudahan kau ditabrak beca. Ditabrak betul beca. Kau doa yang bagus-bagus kalau marah. Kurang ngajar, kau jadi ustadz seperti Abdul Somad. Boleh doa begitu. Kurang ngajar, kau jadi dokter yang soleh. Boleh begitu. Kurang ngajar, tabrak ke mobil. Ditabrak betul mobil. Maka ibu-ibu, doa itu, bibir dari ibu itu mustajab doanya. Adik-adik, tidak perlu kursus kiri kanan, bos. Kalau mau hidup baik, birrul walidain. Saya bisa bicara begini, saya alami. Sampai detik ini, minimal dalam sehari 2 kali saya telepon ibu saya. Minimal 2 kali. Baru bangun, mau tidur. Baru bangun, mak, agak kareba, di Simoki, apa sebugis, ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ya. Mak, apa kabar? Baik, dia sehat-sehat, alhamdulillah. Masa apa pagi ini? Biasa saja, seperti dulu. Sudah, doakan saya sehat walafiat, mak. Biar kau tidak minta, anak saya sudah doakan kamu. Tuh, enaknya jadi ibu. Malam, telepon lagi, mau tidur. Mak, gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Yang paling penting, hilangkan dendam dalam hati supaya bisa tidur dengan nyenyak. Itu. Nah, sekarang anak-anak mau tidur, telepon ceweknya. Ayo yang, sudah makan yang? Pret. Salam sayang selalu. Cewek ya, adik-adik mau hidup umur yang panjang, muliakan orang tua. Nah, tidak perlu ke sekolah ke luar negeri. Kalau kau kursus, bolehlah. Tidak usah, tapi biar kursus kiri kanan, sekolah kiri kanan, melukai perasaan orang tua, tidak ada itu. Tidak ada. Tuh. Anak-anak sekarang sopan sama cowoknya, tapi kurang ajar sama bapaknya. Sopan sama ceweknya, tapi kurang ajar sama ibunya. Kalau ibunya minta diantar ke pasar, 1001 alasan. Sekali ceweknya telepon, bang, jemput, tunggu deh ya, 5 menit saya sampai. Itu model anak sekolah. Kalau model ibu-ibu nih, bagaimana modelnya? Kurang ajar sama mertua. Ada orang sopan sama bapaknya, tapi datang mertuanya baru 1 jam. Mak, kapan balik, mak? Baru duduk mamanya, mertuanya, mak, kapan balik? Mertuanya hipertensi, dikasihnya ikan kering. Malam telur asin. Banyak. Bu. Mestinya kalau datang mertua sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja tidak ada ini orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi, garis tua Republik Indonesia. Untung ada suami. Maka ibu, ini tadi ada yang curhat. Gimana Ustaz? Suami saya lebih sayang sama ibunya. Saya satu rumah, semuanya dikendalikan sama ibunya. Semua keputusan ibunya yang mau. Saya bilang, Bu, selama keputusan itu tidak bertentangan agama, ibu wajib ikut itu. Saya sakit hati Ustaz. Berarti godaan setan. Tenang aja Bu. Anaknya terlalu ikut sama orang tuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya juga ibu nanti setelah besar punya suami taat tetap sama ibunya. Kenapa kita ini tidak ada berkah kalau kita tidak taat sama orang tua? Bu ibu, ini nih karena adik-adik nih. Kan pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3:1. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. Ada pernah mengandung di sini? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil, Bu? Masih? Ada ndak enaknya itu mengambil hamil? Ndak ada enaknya. Duduk aja pakai standar samping. Jalan. Sudah mau keluar. Ibu, apa ada ibu hamil tidur tengkurap? Ibu, pernah hamil tidur tengkurap? Lihat itu ibu hamil kalau tidur. Sesak napas. Poso.
Satu aja karsanya, gaya pasrah. Yang kedua, kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki apa? Melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya, keluar ya nak? Wah, tidak. Wah. Ya toh? Paling bapak-bapak stres. Stres masih sempat merokok. Ibu-ibu, berapa banyak ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Tuh. Maka pantas tidak ada kesuksesan bagi anak yang kurang ajar sama orang tua. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi ketika tumbuh giginya. Apa ibu tinju anaknya? Kurang ajar. Kau gigit saya. Enggak. Lepas kau nak. Itu siang anaknya, malam bapaknya. Apa enggak menderita ini ibu-ibu? Makanya doa mustajab untuk anak dari ibu. Maka doakan anaknya, Bu. Ya, berbuat baik sama orang tua. Adik-adik, mau lihat hebatnya doa? Saya alami. Itu dokter saya itu ada dua, Bu, ya. Satu di depan nama saya, itu dokter hukum Islam. Yang di belakang nama saya PhD, Philosophy of Doctor, itu ilmu komunikasi. Itu waktu saya ujian, itu FIVA namanya, kita ujian tutup mempertahankan hasil riset yang kita lakukan. Teman-teman saya itu umumnya 3 jam sampai 4 jam. Saya sebelum saya masuk ruang ujian, saya telepon ibu saya di kampung. Ma, doakan saya dari jam 9 sampai jam 11 saya ujian ya. Wih, lamanya sih berdoa. Apa saya mau baca itu 3 jam? Saya bilang, ibu pokoknya duduk saja di sajadah sambil bersalawat kepada Nabi. Ingat nama saya. Baiklah. Mulailah. Subhanallah, saya masuk ruang ujian, Bu. Waduh, kalau orang lain 3 sampai 4 jam, saya 45 menit selesai. Doa dari ibu. Bisa jadi otak kita otak pas-pasan. Bisa jadi otak kita tidak cerdas. Tapi kalau Allah yang kabulkan doa ibu, kecil. Maka adik-adik sekalian yang masih kuliah sekolah, jangan pernah kau lepas keluar dari rumahmu tanpa kau cium tangan orang tuamu. Minta ridanya. Mak, Bu, saya pergi sekolah, doakan saya selamat sampai tujuan. Itu, cuma anak-anak sekarang tidak dicium tangannya bapaknya. Apa? Di sliding. Pak. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng ibu? Tahu? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Dongo itu kalau Rocky Gerung bilang dungu. Bodoh. Sama cowoknya sopan, sama ceweknya sopan, sama orang tuanya kurang ajar. Dari mana dapat rumus itu? Anak-anak kita sekarang, kalau bapaknya nelpon, ya, sudah dulu Pak ya, sudah, ya, salam. Ibunya apa sih Pak? Ya, sudah Mak ya, salam. Bapaknya masih mau bicara. Gimana hidupmu mau berkah? Coba ini ibu-ibu nih. Kalau ibu terima telepon, satu telepon kepala dinasnya atau satu telepon wali kota, satu telepon ibunya masuk, mana yang ibu jawab? Wali kota. Ibu, pencitraan. Kan banyak begitu. Biasa kita lagi nerima telepon, kawan kita nih, tiba-tiba masuk juga telepon ibu kita. Apa bisa kita jawab? Mak, sebentar ya, teman saya menelpon. Salah, bos. Yang betul, bos, teman. Mas, sebentar saya teleponnya. Ada ibu saya menelpon. 5 menit setelah itu saya telepon. Jangan teleponnya ibumu kau tutup. Ngambil keputusan, jangan pernah ngambil keputusan tanpa kau libatkan orang tuamu. Mak, saya mau beli tanah, Mak. Menurut Mak gimana? Kita bukan cari pertimbangan akalianya, kita bukan mau cari pendapatnya, tapi apa yang kita cari? Ridanya Allah. Bukan kecerdasannya orang tua kita. Kita lebih cerdas bisa jadi. Ilmu kita sudah lebih banyak. Gelar kita barangkali dunia pendidikan kita lebih tinggi. Ibu kita tamat SD aja tidak. Bukan akalnya yang kita butuhkan. Bukan pikirannya yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan? Ridanya orang tua. Rida Allah. Fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Maka biasakan sebelum ngambil keputusan, tanya ibu bapakmu.
Mak, saya rencana buka warung kopi. Menurut mak bagaimana? Jelaskan. Ini. Biasanya orang tua ngerti. Apalagi kau tanya saya. Kamu kan lebih cerdas dari saya, nak. Yang penting jangan menghalalkan segala cara. Itu aja, nak. Sudah.